daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha anna maulataha arsalatha biharisah, bahwa ada satu orang mengirimkan makanan kepada Sayyidah Aisyah. Fawajadatha tusolli, tapi ketika mengirimkan makanan maka dia menjumpai Sayyidah Aisyah itu sedang sholat. Fa asyarat ila andha'iha, maka Sayyidah Aisyah karena sholat memberi isyarat, letakkan. Jadi kalau sholat ngasih isyarat boleh ya, kalau bicara dalam sholat batal, diisyaratkan untuk diletakkan. Faja'at hirrah fa'akalat minha, ketika makanan itu diletakkan, bisa jadi juga tidak di tengah sholat disuruh, ada mungkin mau sholat letakkanlah di situ, kan bisa jadi, maka disuruh letakkan. Ketika diletakkan datang kucing, dimakan itu makanan. Falamman sorofat akalat, maka ketika Sayyidina Aisyah selesai sholat, beliau pun juga memakan makanan yang bekas dimakan kucing tadi, bahkan min haitsu akalatil hirrah, persis di tempat gigitan kucingnya tadi. Faqalat, kemudian selepas itu beliau mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, kata Sayyidah Aisyah, Nabi sesungguhnya bersabda, innaha laisat binajasin, kucing itu tidak najis, innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya kucing itu adalah seperti, dia itu termasuk orang-orang atau makhluk binatang-binatang yang memang tidak bisa dihindari akan berkeliling di sekitar kalian. Waqat ra'aitu, dan kata Sayyidah Aisyah, sungguh aku pun pernah melihat Rasulullah yatawaddau bi fadliha, Nabi pernah berwudu dengan bekas minumnya kucing. Nabi pun pernah buat. Nah, tapi tadi itu loh, Sayyidah Aisyah sampai pernah memakan bekas makanan yang dimakan kucing. Kucing itu lain. Kucing itu lain. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini bahkan para ulama mengatakan dengan jelas, yustahabbu ittikhadul hirrah wa tarbiyatuha akhdan minal ahadits. Jadi kata para ulama, dari hadis-hadis yang banyak, termasuk hadis yang pertama kita dengar dan beberapa hadis setelahnya, para ulama mengatakan yustahabbu, disunnahkan untuk memelihara kucing. Ini sampai para ulama ambil fatwa seperti itu. Bukan berarti wajib ndak ya, memang dianjurkan. Wa tarbiyatuha, tapi setelah diambil ya jangan dibiarkan. Tarbiyah, perlu dididik kucing itu, karena kucing juga kalau nggak dididik ya kurang ajarnya berlebihan. Kucing ya kucing, tapi kan ada yang dididik, diajarkan, dididik, sehingga memang dia pun ketika sudah berada di rumah itu menyenangkan hati. Dan itu pun juga memang yang terjadi di rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tuh kalau baca hadis jangan lupa juga nengok-nengok fatwa ulama, apalagi katanya ngikut ulama salaf. Ya ulama salaf tuh kutub sitah, inilah ulama salaf. Imam At-Tirmidzi tadi dengan jelas mengatakan pembahasan tentang kucing itu bukan pembahasan kencingnya, tidak. Yang suci itu adalah bekas makanannya. Kalau kencing kucing, apalagi tai kucing, itu jelas-jelas najis. Walaupun bukan najis mughalladhah ya, tapi najis yang harus disucikan. Lah, tapi kalau yang berkaitan dengan bekas makanan kucing, bekas minuman kucing, itu tidak ada masalah. Tapi kalau bekas-bekas seperti tikus, itu penyakit. Kalau bekas tikus penyakit, tapi bekas yang dimakan oleh kucing, air yang bekas diminum oleh kucing, kalau memang mau dimanfaatkan juga silahkan, terserah, karena memang innaha laisat binajas, kucing itu tidak najis, dia ada termasuk binatang-binatang yang memang sudah Allah berikan itu tawaf, kerjaannya keliling di rumah kita yang kita nggak bisa menghindarinya. Nah, ini hukum tentang bagaimana air yang menjadi bekas jilatan atau bekas digunakan minum oleh kucing.